Rivalitas pelatih itu membuat satu aroma lain dalam Oh pasti dong, pasti. itu penting itu. Dan itu harus ada ya. Harus ada. Karena garing ya. Garing. Salaman tapi kayaknya jadi berantem. Thomas Tuchel dengan Antonio Conte. Tuchel kayaknya apa yang saya lihat ya, siap tahu salah. Tapi the camera angle yang saya lihat tuh Dulu pernah gue lihat Wenger juga dorong. Ya, Iya. maksudnya tapi Opa-opa berantem kan lucu. gimmick-gimmicknya itu yang penting loh. Gimmick-gimmick di sepak bola Inggris itu kan sangat dimanfaatkan oleh medianya. Karena media Inggris kan Di atas kertas semuanya sempurna, di atas kertas semuanya indah. Tapi dalam kenyataannya, dalam hidup kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kembali di atas kertas, kali ini akan membahas mengenai rivalitas pelatih. Wow, rame. Tentunya bersama dengan Hadi Gunawan dan juga Shannon Justin Santura. Ayo, Santura. Santura, Pak. Dia berarti lewat jalur utara terus ya? Pantura Ya, itu. Pantura. Pantura. Oke, Pantura. kita akan bahas, ini menarik ya. Bro Ahai sama Sandan, kalau kita lihat Chelsea Tottenham. Ini ada satu percikan, bukan cinta ya. Salaman tapi kayaknya jadi berantem. Thomas Tuchel dengan Antonio Conte. Kalau menurut gua sih ini harus ada bumbu ya. Ya. Di mana-mana di sepak bola Inggris sebetulnya sebelum eranya pelatih-pelatih asing masuk, Ya. dulu sebetulnya persaingan antara pelatih itu ya rivalitas tapi dalam hal prestasi aja di kertas, tetapi tidak terlibat konflik yang sangat tajam yang seperti sekarang terjadi gitu loh. Ya. Misalkan dari zamannya Manchester United di bawah Roy Alex. Atkinson di Oh, tahun sekarang lagi? 80-an, Ya. 80-an dong. Kelihatan Kita gitu. umurnya. Belum lahir, gue. Belum lahir ya? Belum lahir. Dan Liverpool itu kan sedang berseteru di Ya. bawah Matt Busby tahun Yes. 80-an. Tapi perseteruan mereka tuh biasa-biasa aja. Maksudnya tidak terjadi konflik yang berujung konflik fisik. Mereka Ya. lebih terlibat rivalitas di atas lapangan, merebut Ya. prestasi yang sangat bagus. Tapi rivalitas terjadi bentrok fisik itu sebetulnya setelah era pelatih asing masuk. Oke. Arsene Wenger, terus masuk Mourinho. Jose Mourinho. Nah itu baru terlihat. Dan untungnya di Liga Inggris pun sebetulnya pelatih-pelatihnya kan sebetulnya dulunya gentleman, aristokrat kan, masuk lebih ke elegan lah. Ya. Mereka tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Tapi kan sebetulnya Alex Ferguson juga bukan Inggris asli kan, Scotland, yang lebih panasan juga. Britania. Dia lebih cocok lah saat ketemu dengan Arsene Wenger saat itu. Sehingga perseteruan mereka berdua ya terjadi karena memang rivalitas klubnya ya yang sedang meninggi. Rivalitas pelatih, tidak ada persaingan di antara klub tidak akan terjadi. Jadi sebetulnya rivalitas pelatih dengan persaingan konflik fisik itu terbantu dengan adanya persaingan di antara dua tim. Itu pasti baru terjadi. Ada percikan itu. Ada percikan itu. Jika itu tidak ada, nonsen. Oke, kalau dari lo lihat kemarin siapa yang salah, Conte atau Tuchel? Wah, sebenarnya ya emang football di EPL apalagi kan ya so competitive kan. So jadi emang apa ya suka fiery. Tapi kan as a fans kan kita suka. So jadi tuh ya siapa yang emang nggak bisa salah apaan sih sebenarnya. Kalau misalnya ya Conte ya apa ya pasti ada banyak emotion. Ya. Juga Tuchel kayaknya apa yang saya lihat ya siap tahu salah. Tapi the camera angle yang saya lihat tuh ya emang Camera angle. Camera Asik angle. ngomongnya, Mel. Bule asli tapi. Bule, Bukan bule gila ya. bule gila dong. Pantura, Harus jadi bule gila. Pantura. Harus jadi bule gila. Ya, ya. Terus ya iya kalau Tuchel ya kayaknya kaget kelihatannya. Kaget aja pas liatin kayaknya Conte itu yang kayak pegangin terus. In your opinion, salah siapa? Probably Conte. Conte? Ya. Tapi menurut gue ya, masalah salah nggak salah, sebetulnya Tuchel tuh ini ya masuk dalam jebakan konflik Conte. yang diciptakan oleh Conte. Ya. Ya seperti yang kita pernah sebut, Conte ini Eropa Latin nih, Ya. yang hiperatif, provokasinya kenceng. Dan dia memanfaatkan itu untuk memprovokasi Tuchel dan dia masuk dalam perangkap itu. Menurut gue kalau masalah salah nggak salah, menurut gue itu biasa aja. Jadi persaingan itu memang dibutuhkan oleh pelatih-pelatih profesional saat ini untuk bisa mengganggu kinerja atau performa para pelatih lainnya agar mereka tidak terlalu fokus dengan hal-hal terlalu mengamati pertandingan timnya. Gua rasa sih Conte ya salah nggak salah menurut gua fine-fine aja sah-sah aja untuk melakukan hal itu. Ya, tapi ini menarik ya kalau kita lihat seperti lu bilang dulu dari zaman dulu udah ada. Udah ada. Apalagi yang menarik sejak Sir Alex ya, Alan Wenger itu pertama tuh ke dalam era sepak bola modern sepertinya ini. IPL ya. IPL. Nah. Setelah itu kalau kita lihat Mourinho sama Wenger juga, Mourinho sama Pep Guardiola kayak banyak. Iya. Lu sebenarnya ngedukung tim mana?
Ya sebenarnya ya lebih ke apa ya, Tottenham. Hah? Tottenham. Lu Tottenham? Serius? Gue pikir Arsenal lu. Bercanda. Bercanda. Lu Arsenal? Kan iya, kan Ya. Arsenal, Gunners for life. Iya. So jadi iya Gila. emang apa Gua ya, dikerjain. apa bule humor katanya ya, bule humor. Oh, bule humor. Iya, Arsenal. So jadi ya emang Sataran West, ya. Iya. Iya. Boleh gila emang. Iya. So jadi emang cal gue kan emang ngeliatin Wenger sama Ferguson kan terus. So jadi itu ya pas gue anggap saya kiranya itu normal. Tapi pas sejak Wenger sama Ferguson udah kelar, udah pensiun ya kita baru nyadar kayak itu not normal. Tapi kan ya kita juga kangen. It shows passion. Shows manajernya ini passion banget buat klubnya mereka. Setuju. Kayak Ferguson kan ya lebih more fiery ya dari Wenger menurut saya. Yeah. Kan kita sering lihat dokumenter Man U tuh dulu Ferguson selalu ya suka keras. Di kamar Kerasin ganti ya. pemainnya ya. Yeah. Kalau Wenger kan sedikit kayak papa-papa, kayak sayangan sama anaknya. Family man. Iya, family man. Tapi kan kalau misalnya ya ada orang yang ya musuhan sama anak kita kan, of course kita back up our Ikutan. kids juga. Protektif ya. Iya, protective banget. So, jadi itu what makes it mouth-watering di Inggris kita ngomongnya mouth-watering. Seru banget. Tapi lebih seru mana? Versi Tuchel versus Conte atau Sir Alex versus Wenger? Menurut lu? Wenger sama Alex Ferguson. Oke. 100%. Gara-gara ya tiap kali mereka meeting tuh emang selalu jadian terus. Mereka press conference-nya suka back chat. Ya. So jadi ya emang lebih bagusnya itu kalau ini kan maybe nggak tahu ya the next time mereka main Ya. ya nggak kayak gitu lagi. Ya, tapi jadi rame ya. Orang tidak melihat kekalahan MU 0-4. Orang tidak melihat Cerita di balik itu ya. di balik itu justru menurut gua media ngangkat itu. Gitu. Tapi gue setuju sama Senen ya, bagaimana sebetulnya persaingan dan konflik yang terjadi antara Ferguson dengan Wenger itu lebih seru. Karena caranya elegan gitu loh. Maksudnya walaupun mereka bersaing sangat keras di lapangan dan itu terlihat ya, bagaimana mereka sering terlibat cekcok, baik di media atau secara langsung di lapangan. Tapi cara-cara mereka untuk melakukan hal itu sangat elegan. Jadi tidak terlalu yang gua lihat kayak kemarin Conte lawan misalkan siapa namanya Tuchel. Jadi terlihat lebih brutal gitu loh. Tapi dulu pernah gue lihat Wenger juga dorong. Ya, Iya. maksudnya tapi Opa-opa berantem kan lucu. benar, maksudnya tapi My caranya manager, nggak terlalu my yang manager. sekarang tuh terlibatnya tuh Ya. terlalu keras gitu menurut gua. Tapi memang bumbu-bumbu seperti itu di sepak bola modern memang sedikit diperlukan juga menurutnya. Walaupun dia tidak boleh terlalu lebay juga karena kalau mau lebay kan lebih menghilangkan sisi pertandingannya. Jadi lebih menonjol sisi luarnya masalah persaingan atau konflik ini yang ada. Kayak gitu. Kalau kata Hadi tadi ini kayak lebih menarik daripada pertandingannya. Nah, kalau lu lihat sisi berantemnya mereka ini apakah cukup bisa mengangkat berita, mengangkat prestasi mereka dengan kondisi Chelsea lawan Spurs kemarin ya? Oh sekarang ya bisa banget. Ya gara-gara itu kayak kita bahasin tuh udah lama banget kita nggak liatin itu. Dan orang tuh harus tahu tuh Terakhir Mourinho ya? Iya, Yang bikin kusut ya? Iya, Mourinho. Aduh, mulai nggak ya Mourinho? Nggak apa-apa, pelatih terbaik saat ini. Oke. Mourinho. Tapi lanjut ya ini. Iya. Emang sebenarnya tuh menurut saya tuh manajer apalagi pemain harus ada sama passion sama fans. Soalnya kan ya kita kan emang cinta banget sama klub ini. Sejak sekarang tuh jarang banget liatin manajer sama pemain tuh mencintai klub ini kayak ya sepenuh fansnya hati mereka. ya. Iya. So jadi it's good to see. Akhirnya Tapi mungkin kalau Wenger lawan Sir Alex tuh gara-gara ini dominasi Sir Alex. Pengen dipatahin. Diputus sama Wenger. Wenger 2004. Tapi menurut gue Unbeaten season. bisa jadi sebetulnya di antara dua pelatih itu mengemas konflik ini. Kan Sengaja ya? secara strategi ini kan sewor juga. Untuk bisa menghilangkan konsentrasi timnya atau juga pelatihnya supaya setelah belum bertanding melawan tim itu misalkan MU ketemu Arsenal misalkan saat itu Wenger dan juga versus Ferguson misalkan. Mereka udah jangan sampai nih terlibat konflik-konflik ini merugikan tim gua misalkan atau tim kita secara keseluruhan. Jangan sampai kita terlibat terlalu banyak masuk dalam perangkap jebakan konflik mereka misalkan. Kita fokus ke situ. Bisa jadi konflik-konflik yang diciptakan sama pelatih-pelatih ini memang di-manage secara tidak langsung ya untuk bisa menghabiskan fokus mereka di luar strategi pelatihnya, lebih ke cywar. Ya, tapi kalau melihat dari karakter
pelatih Wenger dengan Sir Alex bukan seperti itu sebenarnya. Nggak juga. Lihatnya Ferguson kalau komen sembarangan juga kan. Nggak, maksudnya secara kalau komen aja. Maksud gue secara di lapangan dia sampai mendorong atau dia trash talk kan enggak? Ya memang, tapi maksud gue bisa jadi memang konflik-konflik ini memang bisa dibutuhkan juga untuk bisa mengganggu menurut gue. Seperti itu. Ya, dan juga ya suka bagus juga buat motivasinya pemain juga. Ya pemain kan lihatnya ke manajer. Kalau manajernya show some fight, ya udah pemain akan ikuti. Setuju tuh. Iya. Jadi apa namanya? Kenapa ketawa? Ya benar. Bahasa Indonesia kamu bagus sekali soalnya. Motivasi bertarung mereka malah berlipat ngelihat gila pelatih gua aja setengah mati bela gua loh, apalagi gua nih bisa jadi seperti itu. Kalau di olahraga lain di UFC, trash talk itu pernah terjadi Khabib lawan Conor McGregor ya, tapi sayang kelebihan ngomongnya. Jadi itu mengangkat, jadi yang nonton jadi banyak. Malah ribut. Ya, malah ribut. Nah kalau lu lihat dari Mourinho lawan Arsene Wenger, lebih menarik mana? Mourinho Wenger atau Wenger versus Sir Alex? Ini soalnya manajer lo nih, Arsene Wenger. Iya, my manager. Iya. Cuman tuh kalau Wenger sama Mourinho tuh ya apa ya kayak same thing, sama aja dari Ferguson sama Wenger itu hampir sama. Cuma kan kalau Mourinho kan emang nyebelin kan. Kalau Ferguson kayak masih ada respectnya dikit. Menurut saya ya. Sorry, I know that's your manager. Ya. Tapi emang iya kalau Mourinho kan, kalau Wenger tuh emang suka, iya kayaknya kalau Mourinho emang coba apa ya di Inggris kita panggilnya get under your skin. Nah itu ya kalau emang berhasil ya baru ya Wenger kadang-kadang suka ya baru violence-nya udah mulai keluar. Tuh kau baca tuh, kalau The Special One saya menjuluki Wenger sebagai The Special of Failure. Setuju nggak? Oh, The Special of Failures. Bukan failures. Oke. Bahasa Inggris lo juga cakep. Oh iya, oke. Kita diajarin sama dia nih. Guru bahasa Inggris. Native-nya dia nih. Iya. Oke. The Special of Failures. Menurut gue, no. Enggak. Even though gue sih nggak suka banget ya sama Mourinho, pasti ya nomor satu hater nih untuk Mourinho. Cuman kalau Special of Failures, nggak bisa. Kan dia emang won trophies, dia menang trophy. Iya. Di Man U juga menang trophy. Nah itu susah banget tuh kalau sama Man U. Ya kan dapat piala tapi Liga Eropa. Iya. Ya Liga Eropa. Nah kalau menurut lu dari persaingan kalau gue senengnya sama Mourinho itu adalah dari mulai dia press con atau mix zone. Itu yang menarik. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu buat wartawan tuh adalah di situ. Karena kadang-kadang Mourinho tuh itu tadi dia kadang-kadang mengeluarkan quote yang kita lihat misalkan I am the special one. Misalkan Wenger dijulukin sebagai the special of failure misalkan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang quote yang ditunggu di press conference di Liga Inggris memang seperti itu. Karena kan Mourinho sempat mengatakan kalau di Liga Inggris yang ditanya, bukan Mourinho, Pep mengatakan jika di Liga Inggris itu yang ditanyakan adalah masalah di luar sepak bola. Misalkan gimana kondisi tim lu, pemain lu lagi begini, ada apa misalkan. Itu kalau di Liga Inggris. Tapi di Liga Italia itu beda lagi pertanyaannya. Di luar pertandingan? Di pertandingannya lebih ke taktik, misalkan kelebihan pemainnya apa. Nah, itu makanya di Liga Inggris itu yang sangat menonjol, emang sangat dibutuhkan wartawan adalah pertandingan di luar itu. Makanya kadang-kadang si Mourinho mampu memanfaatkan itu untuk mengeluarkan quote-quote yang akhirnya kita kenal sampai sekarang. Itu luar biasa menurut gue. Menurut lu siapa yang terbaik dalam trash talk atau di luar pertandingan untuk bisa? Kalau trash talknya sih gue Mourinho, tapi untuk persaingan yang lebih seru gue ngeliatnya Wenger dengan Ferguson. Reporter aja ribut terus kalau mau masuk ke press conference-nya Mourinho. Iya. Itu jadi menurut lu tetap nggak ada yang ngalahin ya? Sir Alex versus Wenger ya? Itu menurut gue lebih ke ini ya, maksudnya bagaimana kehebatan mereka dalam masalah kepelatihan. Itu yang gue lihat aja. Di klub mereka sangat dihargai benar-benar Ferguson dengan Wenger. Kalau Mourinho gue lihatnya itu lebih ke situ. Bagaimana keuntungan wartawan jika menghadapi Mourinho di press conference. Selalu menemukan hal-hal baru. Itu yang penting menurut gue. Jadi kalau melihat masuknya Pep Guardiola, masuknya Jurgen Klopp, tambah keren. Tapi mereka lebih kalem. Iya, jangan salah. Nggak juga. Ada dorongan, nggak ada. Ada juga. Gitu. Ya, maksudnya nggak kalemnya ke pemainnya. Iya. Tapi gue lihat maksudnya Pep sama Mourinho itu agak kesamaan kalau dalam press con. Mungkin si Pep sudah tahu juga ya maksudnya bagaimana karakter wartawan-wartawan Inggris yang sangat mengharapkan gimmick-gimmick yang seperti dimainkan oleh Mourinho dan itu dimiliki juga sama Pep. Jadi kalau kita lihat waktu MU lawan City itu yang waktu gue lihat sama mana atau kalah MU-nya?
MU menang ya. Oh iya. Waktu gagal juara di City. Oh ya beda-beda itu gol. Iya, itu Pep mampu manfaatkan itu. Ya. Sama seperti Mourinho, itu yang dibutuhkan sebetulnya di luar bagaimana hebatnya City yang bisa mengunci kemenangan. Nah, kalau tadi mengunci kemenangan sama kelebihan tim, ini kayaknya kita lebih bagus Pep sama Jurgen Klopp ya. Nah. Karena dua pelatih ini yang selalu bersaing dalam 5 tahun terakhir kan. Lu lihatnya gimana? Pep sama Klopp. Pep sama Klopp. City versus Liverpool. Ini timnya, aduh, enggak. Dia Roma sama MU dia. Terus? Aduh, Pep sama Klopp ya of course kita nggak bisa bandingin sama Ferguson sama Wenger ya. Tapi mereka tuh lebih kayak ke professionalism. Tapi sama, ketika itu dua tim itu lagi bersaing. Iya, tapi kan kita nggak pernah liatin trash talking sama mereka. So jadi kayak, sorry to say ya, tapi agak bosen sebenarnya. Boring. Tapi of course kalau pemainnya ya nggak boring dong. Tapi kalau manajernya atau entertainment ya nggak ada. Tapi kalau kadang-kadang kita suka lihat passionnya dari Klopp. Kan kita juga lihat tuh waktu itu terakhir Liverpool lawan Dia lebih suka banting topi doang sih. Sama mengiringi supporter. Oh iya. Betul, itu. Iya. Tapi kan tadi pas mereka lawan Arsenal kan yang terakhir, paskanya draw di Anfield. Nah kan sempat tuh Wenger sama Klopp sempat argument kan. Tadi ada sedikit Mourinho sama Wenger tuh. Kayaknya ya si Wenger sempat kayak bisik-bisikin tips-tips buat Arteta ada turunan. Ngajarin. Yeah. Kan dia juga captain ya pas Wenger. Iya. Tapi Arteta manajer yang terlalu sunyi, senyap, nggak ada nggak ada lawannya lah. Maksudnya ngelawan Pep juga kejauhan, ngelawan itu juga kejauhan kan. Tapi kalau gue ngelihat Pep Guardiola sama Jurgen Klopp sekarang, itu kayak ngelihat sebetulnya Ferguson sama Wenger. Atau misalkan yang terdahulu Busby dengan Roy Atkinson. Jadi benar-benar yang ngelihat masalah persaingan pelatih. Persaingan pelatih dibarengin dengan persaingan klub. Itu luar biasa. Jadi dan gue lihat juga Pep sama Jurgen Klopp pelatih yang luar biasa. Maksudnya secara strategi gue bilang nih profesor. Ya seperti pertemuan antara Ferguson dengan Wenger itu kembali lagi seperti itu. Beda kalau Tuchel sama Conte perebutan zona Liga Champions doang ya. Bukan juara ya. Nah kalau tadi memang ada 4 kali Pep, 1 kali Klopp. Kalau lu melihat apakah memang dua pelatih ini bisa dikatakan manajer papan atas saat ini di Inggris? Jelas. Mereka semua manajer papan atas yang ada sekarang. Bukan hanya di Inggris, di Eropa. Di Eropa menurut gua. Di Eropa? Lu nggak lihat negara lain gitu? Wah, coba aja lihat pelatih yang menurut gua bisa dibilang sangat bagus secara secara tim dan juga secara taktik. Menurut gua pelatih itu Jose Mourinho, bro. Masih ada, lu lupa mulu Jose Mourinho. Itu terlalu pragmatis pelatih. Terus balik lagi ke Pep sama Jurgen Klopp. Apa yang bisa lu lihat menarikin rivalitas dua pelatih ini? Kayaknya tuh ya how mereka just a competitiveness aja. So itu dia ya emang kayak emang ada miripnya juga sama Wenger sama Ferguson. Setuju bro dia. Cuman kalau talking entertainment kurang. Tapi kalau misalnya passion untuk klubnya mereka pengen mau sukses juga kan. Luar biasa sainan mereka. Emang luar biasa. Kayak Arteta juga bilang, best manager I've worked with. Nah sekarang Arteta manajer kamu gimana? Bagus menurut saya. Sejauh apa bagusnya? Aja 2 pekan, menang 2 kali terus bilang bagus. Menurut saya kasih 2 tahun lagi. Hah? 2 tahun lagi? Kita akan, bukan dipecat. Untuk maybe competitive sama Liverpool sama Man City. Challenging for the title. 2 tahun lagi. Untuk juara katanya. Ya, ini kayaknya nggak setuju nih. Akhirnya nggak setuju. Gue nggak selalu tanya, gue nggak setuju. Bukan, Arteta tuh sekarang tuh masih level pelatih bagus. Bukan pelatih sangat bagus. Masih belum sampai ke taraf Jurgen Klopp atau Pep Guardiola. Jadi tarafnya mungkin masih pelatih bagus lah. Tapi beruntung Arsenal mendapatkan Arteta saat ini. Tapi sometimes gue setuju sama lu, Di. Karakter pelatih ini akan membawa timnya bagus. Jelas. Ya? Itu ngaruh banget. Pelatih memiliki karakter kuat. Seperti yang saya dan juga bilang, passion itu penting. Soalnya saat pelatih itu menunjukkan atau show ke
anak buahnya bagaimana dia sepenuh hati berjuang buat timnya, anak buah atau pemain juga akan ikut, akan terlecut. Gila, pelatih gue aja begitu, kalau gue main setengah hati bisa nggak sesuai dengan pelatih gue. Makanya Erik ten Hag itu butuh pemain-pemain yang mengikuti. Erik ten Hag aja gak gue sebut, bro, nggak masuk dalam manajer bagus. Ya harus dikasih contoh buat dia. Belum waktunya. Tapi tetap harus dibuat. Soalnya bagaimanapun pemain harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Nah, kalau ini gue tarik ke belakang nih, Pep versus Mourinho di La Liga sama di Inggris, lo lebih menarik lihat mana? Di sini Liga Inggris. Liga Inggris. Lebih liar ya? Lebih liar. Lebih liar, lebih keren menurut gua. Lo tuh jadi lebih menarik di Inggris? Di Inggris. Maksudnya selain terekspos dengan media yang cukup banyak, tapi persaingan mereka memang lebih menonjol karena terlihat lebih luasa ya mereka melakukan konflik-konflik dan gimmick-gimmicknya itu yang penting loh. Gimmick-gimmick di sepak bola Inggris itu kan sangat dimanfaatkan oleh medianya. Karena media Inggris kan seperti yang memang sangat haus dengan hal-hal yang di luar itu kan. Kepo lah orang Inggris itu. Selalu bikin hoax juga kadang-kadang. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau boleh jujur, siapa sih manajer yang dari nama-nama yang kita tadi sebut ya? Tuchel, Conte, Sir Alex, Wenger, Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Siapa sih manajer yang lu idamkan atau lu sukai? Pep lah. Pep. Pintar dia meredam konflik yang ada. Mastermind. Iya, dan mereka dia bisa untuk mengemas itu untuk kepentingan tim. Sama dengan Ferguson itu luar biasa loh. Dan Wenger juga taraf seperti itu juga, bisa mengemas konflik-konflik yang ada buat kepentingan tim. Itu kan war semua. Ya, tapi kekurangannya Sir Alex sama Wenger itu kelamaan di timnya ya. Nah itu, khususnya Wenger tuh lama banget. Kalau Ferguson kan lama kan juara. Kalau Wenger emang kelamaan. Kalau Ferguson kayaknya menurut saya pas. Itulah bedanya United dengan Arsenal. Ya, United dulu tapi ya. Ini tentang manajer, Pak. Kalau sekarang sih enggak lah. Kan Wenger kan emang keluarnya gara-gara dia emang pengen. Bukan juga. Arsenal yang keluarin. Tapi akhirnya emang sebenarnya sih lebih ke boardnya Arsenal. Karena kan dia mau bangun stadion. Jadi nggak bisa bayar Wenger mahal-mahal, jadi ya ngelepas Wenger. Selain itu manajemen Arsenal juga mungkin melihat ternyata Wenger juga lama-lama seperti Ferguson tapi hasilnya tidak sebanyak apa yang diinginkan Arsenal seperti MU menginginkan Ferguson dengan prestasinya. Menurut gue sih seperti itu. Hadi tadi bilang Pep. Kalau lo, manajer yang kita bahas tadi, yang lo paling suka siapa? Aduh, sakit hati ya ngomong ini, tapi Ferguson. Soalnya salah satu caranya Ferguson manage tuh, dia kan siapin mental pemain. Itu disiksain terus. Tapi saya juga sukanya tuh dia selalu protect pemainnya juga. Kayak semua pemain-pemain Man itu selalu ya beruntungnya ke Ferguson terus. Interview, sukses lo dari mana? Ferguson, Ronaldo ngomong itu. Maybe bukan buat Beckham ya. Beckham aja ditendang. Apa tuh namanya? Iya, air botol ke mukanya. So, jadi iya menurut saya itu Ferguson emang luar biasa. Kayak I don't think nggak ada lagi yang akan jadi. Gue setuju sama lo, karena buat gue Pep belum bisa gue katakan bagus karena belum dapat Liga Champions bro di Man City. Kalau dia dapat Liga Champions di City, gue baru bilang oke nih, legend nih. Belum. Bukan nggak dapat. Bisa jadi soalnya City dengan kekuatan yang makin lama makin kuat dan dukungan dana yang kuat bisa jadi berapa tahun mungkin. Champion itu kan nggak semudah di liga masing-masing. Butuh tradisi, butuh sejarah, butuh konsistensi yang sangat kuat, daya tahan yang kuat. Dan City kan saat kemarin-kemarin masih istilah kata tim baru lah Liga Champion. Maksudnya belum terlalu... kelima ya? Ya, kelima. Dia harusnya dapat Liga Champion dia harusnya. Maksudnya tidak sekental sejarah misalkan MU yang sudah memiliki sejarah panjang di Liga Champion atau Liverpool atau tim-tim yang mempunyai tradisi panjang lah di Liga Champion. City kan bisa dibilang tim walaupun besar sekarang di Inggris, tapi kan di Liga Champion baru dia. Coba kenal nggak tahun 90-an City gitu? Nggak ada. Atau di awal 2000 City gitu di Liga Champion. Ya merah. Nah itu maksudnya. Walaupun sekarang merah tuh ada di bawah biru, tetap maksud gua nunggu waktunya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita bahasin era nih, kan menurut Bapak tuh kalau menurut Bapak tua sekali dia. Hey, Hadi bukan Bapak, tua sekali. Kan saya kan masih muda. Sorry ya bule, ini baru belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. So jadi itu sorry, Mr. Hadi. Yes. Lu mau ngelamar? Saya mau nanya tuh, kalau misalnya Pep, itu kalau misalnya diambil pensiun, ini let's say 20 tahun lagi,
dia masih ingat nggak jadiin the manager greatest of all time di Man City. Kalau sekarang kan ya orang pasti lihatnya, wah Ferguson luar biasa, luar biasa. Itu ntar misalnya Etihad Stadium jadi nama ini nggak menurut Pep. Adi? Nama Pep. Nama Pep. Ya lihat nanti, Impactnya. misalkan tradisi atau misalkan dia memiliki prestasi yang panjang ya, dengan memberikan trofi-trofi yang luar biasa besar, misalkan buat City, bisa jadi. Tapi kan tidak mereka Pep juga butuh waktu seperti yang dimiliki sama Ferguson di MU. Dan sekarang kan Pep juga baru berapa tahun sih? 5 tahun ya? 5 tahun, belum terlalu panjang seperti yang Ferguson ciptakan di Manchester United. Jadi kalau misalkan dia terus memiliki kesempatan apa yang pernah dimiliki Ferguson di City, gua rasa bisa, Senan. Bisa jadi. Kalau jawaban gua kayak Hadi, kalau dia juara Liga Champions dan dia diperpanjang lagi, bisa jadi. Karena duitnya Syekh Mansur luar biasa. Minta apa? Beli. Buka toilet duit. Iya. Iya. Jadi setuju ya bahwa rivalitas pelatih itu membuat satu aroma lain dalam pasti dong. Pasti. Itu penting itu. Dan itu harus ada ya. Harus ada. Karena garing ya. Garing itu penting, apalagi untuk membubuhi sebuah pertandingan yang sangat klasik misalkan. Ya, di Indonesia juga ada, atau di Spanyol ada, di dimanapun lah ada lah, misalkan Munchen lawan Dortmund atau segala macam. Itu kan butuh hal-hal seperti itu. Jangan liputan cuma pertandingan. Kita juga sebagai wartawan ya nggak sih ya, pasti males ngeliatin cuman gimana taktiknya, gimana ini. Semua orang bisa tahu. Bisa, tapi kan kita lihat, hal-hal di luar pertandingan itu yang sangat penting untuk dikemas. Itu that's why kenapa Liga Inggris kangen dengan Jose Mourinho. Betul. Salah satu seperti itu ya. Sekarang mungkin Pep bisa ya. Bisa. Atau Jurgen Klopp ya. Bisa. Arteta juga bisa. Enggak lah. Please deh. Terlalu kalem. Dia juga sungkan kali mau ngomong, dia lebih senior gitu. Iya, kalau dia kan emang hati-hati kan ngomongnya apa. Kalau Arteta mungkin, kalau sama Lampard sama Gerrard, jadi itu ya. Lampard tuh termasuk orang yang bisa jadi itu tuh. Kalau misalnya dia dapat tim yang bisa bersaing, bisa jadi Lampard termasuk pelatih yang tipenya berani loh. Kalau Everton enggak degradasi. Itu maksud gue. Oke, jadi kalian setuju bahwa yang terbaik sepanjang masa adalah Wenger versus Sir Alex? Ya, gue setuju itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Belum Pep dengan Jurgen Klopp belum. Belum sampai. Belum dapat impact-nya. Ya, emang Ferguson sama Wenger. Gitu ya. Iya. Jadi memang rivalitas dua tim besar itu masih terngiang karena mereka dua pelatih yang terlalu lama menangani timnya ya. Dan pelatih besar menurut gua. Orangnya juga ingetnya rival ini dong, Wenger sama Ferguson. Iya, betul. Nggak ada lagi. Oke, setuju gua. Mereka ini berdua, Pep dan Jurgen Klopp masih membangun hal itu. Ya itulah sepak bola modern mungkin berbeda ya, tapi kita sangat berterima kasih kita hidup di era mereka ya. Yang penting konfliknya itu dikemas secara profesional, tidak brutal, tidak maksudnya amburadul gitu, maksudnya perkelahian mereka seperti perkelahian di kampung gitu segala macam. Iya. Ada klub lagi nggak yang dua rival itu kayak ada banyak dramanya kayak Man U? Ada, tapi bukan pelatihnya ya. Kalau buat gue Celtic sama Rangers. Iya, kayak waktu. Tapi juga eranya Wenger sama Ferguson tuh juga pemainnya yang juga kena. Itu pas Fabregas 17 tahun lemparin pizza ke mukanya Ferguson. Roy Keane sama Vieira itu. Iya, Vieira. Itu kapten, pokoknya tuh ada banyak yang lihatnya. Semua dunia pasti nyalain TV kalau ada Arsenal Man U. Pasti udah dicatatin tuh di kalender. Yes. Oke. Abang kenapa? Ini kenapa? Nggak, dia Arsenal juga kayak kamu. Bahasa Indonesia gue. Oke, itu rivalitas yang kadang-kadang kita lihat pelatih membawa sebuah bumbu pertandingan, kita tidak melihat hasil akhirnya, tapi tentunya kita melihat bagaimana bumbu-bumbu lain di luar pertandingan. Itu yang menarik untuk dikemas menjadi sebuah berita oleh media-media, termasuk kita di sini. Dan kalau manajernya show some fight, pemain juga akan lebih fight. Wes. Itu yang hari ini bisa kita lihat. Pasti. Inggris lo cakep. Iyalah, gampang itu. Lagi ya, Shannon. Ya, sama-sama. Thank you so much. Siap. Adi Gunawan. Merdeka. Tentunya kita akan kembali di konten-konten lainnya di atas kertas. Karena tentunya tidak semua di atas kertas itu sesuai dengan keinginan kita. Dan bagaimana kita menyikapinya, sehingga kita respect sama sesama kita. Baik, saya Adi Gunawan undur diri. Bye.